pekan kita tidak bermajelis ya. Pagi ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan terbaik ya, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Nizamul Islam, Adabul Islam fi Nizamil Usrah ya. Cuman jujur ya, saking lamanya kita libur bermajelis, saya tuh lupa kita tuh terakhir bahas tuh sampai mana gitu. Jadi Tata menyiapkan beberapa hal karena kok kayaknya ini sudah, tapi kok belum ada tandanya gitu ya. Jadi nanti mohon diingatkan kalau mungkin itu sudah sempat terbahas di pertemuan yang terakhir. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebuah hasanah kita yang di bulan ini ya, di bulan Rabiul Awal ini menjadi satu momentum luar biasa bagi kita gitu ya. Bukan dalam rangka euforia merayakan hari lahirnya Rasul saja gitu ya, tapi bagaimana kemudian kelahiran Rasulullah SAW itu benar-benar kita posisikan sebagai nikmat terbesar bagi umat manusia, sebagaimana pesan para ulama, sehingga akhirnya kita benar-benar melakukan pemaknaan, sudahkah kita ittiba bi Rasul selama ini, dan mungkin jika belum optimal, belum maksimal, maka kita bisa mulai berproses ya untuk mengoptimalkan itu ya. Salah satunya nanti dari apa yang akan kita bahas di dalam majelis pagi ini ya. Semoga itu juga menjadi ilmu yang berkah dan menjadi bekal kita ya untuk lebih kuat lagi di dalam tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keberkahan majelis, kita buka sama-sama terlebih dahulu dengan membaca ummul kitab serta salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di catatan Tata ini, Syifa, kita masih di pembahasan Ta'limul Mar'ah. Betul, Mbak Ta. Pertengahan ya. Cuman Tata lupa paragraf yang mana, karena nggak tahu kok, nggak ada tandanya sama sekali gitu. Tapi yang setahu Sipa yang syair itu ya, yang Wamin Arofal Adabul Arabi itu udah selesai. Mau masuk ke situ atau Iya, sudah itu? kayaknya boleh diulang lagi aja Mbak Ta dari situ. Oh, gitu. Apa ya? Ya, sambil kita review sedikit mungkin ya, bagian pengantar awalnya itu kan kemarin sudah diulas tentang bagaimana mu'alif di sini ini membuat bab ini sebenarnya untuk membantah tudingan orang-orang yang kemudian membenci Islam ya, atau kemudian membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuding bahwasannya Islam ya, lebih-lebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mencerabut hak belajar atau hak pendidikan pada para perempuan ya. Karena seolah-olah yang kemudian punya ruang lebih untuk belajar, punya kesempatan lebih untuk bisa berkarya, itu hanya para laki-laki. Ya, padahal kalaupun di dalam dunia Islam ada praktek-praktek seperti itu, maka itu praktek yang tidak dikembalikan ke bagaimana Rasulullah mencontohkan dulu di Madinah gitu ya. Karena pada faktanya justru Rasulullah itu kan memberikan kesempatan bagi para muslimah saat itu ya, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin, untuk ikut serta ya belajar bersama Rasulullah di Masjid Nabawi ya, tentu dengan pengaturan dari sisi jadwal belajar yang memang dibedakan dari kaum laki-laki gitu ya. Lalu bagaimana kemudian di dalam banyak ayat juga ya disampaikan bahwa Allah itu kemudian memberikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu, dan di situ tidak kemudian dibedakan antara laki-laki maupun perempuan ya, sama gitu ya. Ketika seorang perempuan berilmu, maka dia satu derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan lainnya yang tidak berilmu ya. Maka tidak benar ya bahwa dalam Islam itu ada pemisahan ya antara hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, bahkan kemudian kita kan didorong ya sebenarnya untuk terus belajar, dan ini dipraktekkan juga oleh para sahabiyah ya, juga di generasi-generasi setelahnya, yang mana mereka kemudian dikenal ya, bahkan masih
banyak sekali mungkin dari sisi bukti-bukti ilmiah atau karya-karya yang mereka telurkan gitu ya, bahwa mereka itu memang seseorang yang berilmu ya. Kalau di dalam kitab kemarin kan disebutkan bagaimana Bunda Aisyah ya, kualitas keilmuan, kemudian kecerdasannya sampai dijadikan sebagai maroji ya, tempat para sahabat itu merujuk banyak perkara fikih, sampai-sampai kemudian Bunda Aisyah itu juga ya berijtihad. Pada banyak kesempatan Bunda Aisyah itu punya pendapat yang berbeda dengan Umar ya, dengan Utsman ya, dan banyak yang lainnya gitu ya. Lalu kemudian Bunda Hafsah radhiyallahu anha ya, putri dari Sayyidina Umar, yang itu kemudian sangat dikenal sebagai muslimah yang sangat pandai baca tulis gitu ya. Sehingga salah satu kemuliaannya adalah mushaf-mushaf Al-Qur'an yang ditulis semasa Rasulullah hidup, itu kemudian dititipkan di rumahnya beliau gitu ya oleh ayahandanya, dan baru kemudian diserahkan kepada Khalifah Utsman ketika masa pengumpulan mushaf ya, ketika Al-Qur'an akan dibukukan ya, disatukan seluruhnya gitu. Dan begitu juga dengan generasi muslimah setelahnya gitu ya. Kalau di dalam kitab ini dicantumkan ada 700 perempuan yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara ribuan perawi hadis yang ada, dan banyak di antara para sahabat dan ulama-ulama itu yang justru belajar kepada mereka semua gitu ya. Dan khusus untuk Al-Hafiz Ibnu Asakir yang kita sama-sama ketahui begitu banyak karyanya ya di dalam ilmu Islam, maka ternyata beliau itu meriwayatkan hadis lebih dari 80 wanita ya dalam di antara wilayah Syam dan Irak. Berarti kita bisa bayangkan ya, Ibnu Asakir ini untuk kemudian bisa meriwayatkan banyak hadis atau kemudian menuliskan karya-karyanya itu keliling mendatangi para muslimah ya, yang kemudian mereka adalah para periwayat hadis juga. Ya, kalau kita kembalikan kepada bagaimana mekanisme atau metodologi periwayatan hadis itu kan ya memang akan keliling ya, keliling satu persatu mendatangi, dibacakan, ya, dihafalkan oleh yang mendengarkan, kemudian nanti akan dijelaskan dan seterusnya. Jadi metodologi seperti itu dijalankan oleh seorang laki-laki ya, yakni Ibnu Asakir, tapi kemudian mendatangi kurang lebih 80 perempuan untuk kemudian berguru ya. Jadi bukti-bukti ini ya, fakta-fakta ini menjadi penguat bahwa memang tidak ada pengkotak-kotakan di dalam Islam, bahwa ketika memang seorang muslimah itu punya kapasitas keilmuan ya, maka dia akan dihargai sama dengan para laki-laki yang memiliki ilmu juga ya. Afwan. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada syair ya, syair yang kemudian ditulis oleh Syauqi rahimahullah, yang kemudian ini apa ya, kalau kita katakan bagaimana beliau ini mengungkapkan kondisi para muslimah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dan ini dikaitkan erat dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabiyah di masanya ya. Mungkin tata bacakan saja di sini. Hadza Rasulullahi lam yanqus huquqal mu'minah ya. Ini adalah Rasulullah yang mana beliau itu tidaklah kemudian memotong atau mengurangi hak-hak seorang mukminah gitu ya. Para perempuan yang beriman. Al-ilmu kana syari'atan, bahwa ilmu itu adalah syariat linisa ihil mutafaqihati ya, bagi para perempuannya atau wanita-wanita beliau yang kemudian mutafaqihat atau yang mencari pengetahuan. Rudnat tijarata wasya sata wasyu'unal ukhrajati. Mereka itu dilatih ya, dilatih atau kemudian diajari dalam urusan apa? Tijarah wasiyasah, perdagangan dan politik ya. Wasyu'unal ukhrayat, juga urusan-urusan akhirat, perkara akhirat. Walaqad alimat banatuhu ya.
sungguh ya kemudian beliau itu telah mendidik atau mengajarkan ilmu kepada para wanita la jujal ulumiz zakhirat ya, dan kemudian apa ya kalau kita katakan keluasan ilmunya itu begitu luar biasa gitu ya, sampai luber-luber ya. Kanat sukainatu tamla uddu dunya wa tahza'u birruwati ya. Yang kemudian mana dia? Ada Sukainah ya yang kemudian memenuhi dan menggoncangkan dunia dengan para perawi darinya gitu ya. Lalu Sukainah ini ya rawatil hadisa ya, ia meriwayatkan hadis wa fassarat ayat kitab, dan kemudian menafsirkan ayat-ayat Quran al-bayyinat, dan memberikan penjelasan-penjelasan. Wa hadaratul Islam ya, dan kemudian peradaban Islam tantiqu an makanil muslimati ya, itu berbicara tentang kedudukan atau posisi para muslimah. Baghdadu darul alimati, Baghdad itu adalah rumah para wanita, wa manzilul muta'addibati, dan rumah ya bagi para cendekiawan dan sastrawan ya, sastrawati ya, cendekiawati dan sastrawati, karena ini semuanya pakai tak ya, menandakan perempuan yang dimaksud. Wa Dimashku ya, dan di Damaskus ya, tahta Umayyati ya, di bawah kekuasaan Bani Umayyah, Umul Jawarin Nabighati ya, adalah pusat ya, di pusat perempuan-perempuan yang cerdas kalau kita katakan di sini. Wariyadu Andalusi ya, dan kemudian pertamanan di Andalusia ya, di Spanyol ini, nama nalhatifati syairati, itu menumbuhkan wanita-wanita yang bersenandung dan para penyair ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang di dunia Islam ya, di banyak tempat gitu ya, dari apa namanya yang kemudian ada di Baghdad tadi ya disebutkan, kemudian di Damaskus, di Andalusia, dan tentunya di negeri-negeri awal yang bergabung dengan Islam itu sudah sangat banyak ya para perempuan yang memang memiliki kapasitas keilmuan luar biasa gitu ya. Dan yang bagian paling di bagian akhir ini mungkin ya tidak Kakak bacakan semua, tapi intinya ada di dua paragraf berikutnya. Faiza ta'allamat almar'atu, maka jika seorang perempuan itu belajar ya atau mencari ilmu, fala biha wal aslahu laha, dan maka yang layak bagi para perempuan, juga hukum asal bagi perempuan itu adalah ta'allumud dina wa ahkama, itu adalah mempelajari agama dan hukum-hukum agama. Watadbirul manazili, yang kemudian nanti itu juga berarti dia harus belajar tentang bagaimana pengaturan rumah, wa usulil tarbiyati, dan dasar-dasar pendidikan. Wa ma la budda minhu li sihatil abdani wal ibadati wal muamalati, dan juga tidak lepas darinya ya untuk mengelola atau kemudian nanti mempelajari juga tentang kesehatan tubuh, ibadah, dan cara bermuamalah ya. Dan satu kalimat di paragraf setelahnya ini ya, fallati tusa'idu zaujaha ala hayatihi, maka yang perempuan-perempuan itu mereka adalah penolong suaminya atau membantu suaminya dalam kehidupannya. Watunziful baiti watumahidul firashi watunsiqul asasi ala ma yuramu khairun minallati taqra'u al-jaraid, dan seterusnya. Dan di sini dijelaskan ya dalam satu paragraf pendek setelahnya bahwa para perempuan yang kemudian nanti yaitu fokus dalam membantu suaminya dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu tetap lebih baik ya, tetap lebih baik daripada wanita yang kemudian apa ya kalau kita katakan ya bazilan juhdi ya, bisa kita simpulkan dia itu bazilan juhdi dalam urusan literasi. Kalau di sini kan dikatakan daripada yang sibuk baca koran, nulis makalah ya, kemudian ya melakukan aktivitas-aktivitas di luar, itu tetap punya keutamaan yang lebih besar untuk kemudian membantu suami di rumah. Bukan kemudian menjadi haram hal-hal yang lain ya, bukan menjadi tidak boleh, tapi kalau kita mau
timbang dia dengan timbangan aulawiyat atau skala prioritas, maka prioritasnya tetap adalah kembali ke rumah gitu ya, membantu menjadi musaidahnya suami. Nah, di sini yang paling kita harus perhatikan ya, bahwa perempuan itu kalau dia mau menjadi seorang penuntut ilmu ya, menjadi seorang muta'alim di situ, maka yang prioritas harus dia ambil atau dia kejar itu adalah ilmu agama dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Kemudian bagaimana tentang pengaturan rumah serta dasar-dasar pendidikan, juga bagaimana kesehatan tubuh, ibadah dan cara bermuamalah. Jadi andai tugas dia sebagai musaidah di rumah bagi suaminya itu sudah tuntas dan dia bisa kemudian menyisihkan waktu yang lebih untuk kemudian belajar, ini adalah hal-hal yang harus diprioritaskan untuk dipelajari. Ya, jadi ketimbang kemudian mungkin ya belajar yang lain, sedangkan yang ini belum kelar gitu ya, ini saja kita belum kuasai, maka tentu ini menjadi yang harus kita dahulukan. Ya misalnya kalau kayak Tata katakan karena kemudian kebetulan background pendidikannya itu di kesehatan misalnya, tentu kan ada kebutuhan juga ya untuk mengupdate keilmuan di situ gitu ya, ikut webinar inilah, ikut pelatihan ini dan lain sebagainya. Boleh tidak? Boleh tentu gitu ya. Tapi kalau kita mau runut-runut dari sisi prioritasnya tadi, pertama menjadi musaidah suami juga adalah itu adalah yang utama, yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalau memang punya waktu yang lebih untuk belajar, maka ilmu agama, hukum-hukum agama, pendidikan keluarga itu tetap didahulukan. Baru selanjutnya adalah tadi ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan background pendidikan Tata dulu, misalnya seperti itu ya. Mau ikut seminar tentang penata laksanaan pasien ini, gitu ya, boleh gitu kan ya, tidak sampai kemudian terlarang atau kemudian kita katakan enggak ada guna gitu ya, enggak juga. Tapi posisinya dari sisi prioritas ada di belakang mempelajari ilmu agama. Karena kalau kemudian kita mau kembalikan ke filosofi belajar atau filosofi ilmu itu sendiri, maka memang ulama itu mengklasifikasikan prioritas ilmu itu ke kepada apa ya? Ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada nanti ilmu tentang agama atau tentang syariat, lalu ilmu tentang manusia gitu ya. Maka ilmu tentang manusia dan lain sebagainya itu ada di urutan yang kesekian. Ilmu syariat itu sendiri nanti kan banyak ya, tentang Al-Quran itu sendiri bagaimana, tentang hadis itu bagaimana, tentang hukum-hukum yang digali dari Al-Quran dan hadis itu bagaimana, atau kemudian perumusan teori-teori baru gitu ya, yang itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Misalnya kayak teori pendidikan di dalam Islam. Nah itu kan konsep yang kemudian kalau kita cari, ada enggak Rasulullah tuh pernah bilang begini loh konsep pendidikan, itu kan tidak sebenarnya ya. Tapi kemudian dari banyak ayat, dari banyak hadis itu terungkap ya bahwa seharusnya pendidikan dalam Islam itu seperti apa. Nah, maka kan mempelajari itu menjadi prioritas tentunya. Lalu juga di sini yang mungkin kadang ya luput dari perhatian kita para muslimah itu adalah bagaimana mempelajari tentang aspek-aspek dasar kesehatan tubuh. Kemudian pengaturan rumah ya, muamalah gitu ya. Namanya muamalah itu kan interaksi kita dengan orang lain ya, baik itu nanti muamalah maliyah maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, maka mungkin kadang ada paradigma bahwa kan kita lebih banyak di rumah atau muamalahnya para perempuan itu rata-rata ya hanya jual beli gitu ya. Tapi tidak kemudian menjadi satu kerugian. Kita mempelajari bentuk-bentuk muamalah yang lain. Pertama gitu ya, sangat-sangat mungkin kita akan terlibat di dalam muamalah itu gitu ya, bukan hanya muamalah jual beli saja. Perempuan bisa syirkah? Tidak bisa syirkah gitu ya. Perempuan bisa menjadi simsar? Tidak bisa menjadi simsar. Atau setidaknya mungkin ya perempuan itu muslimah itu tidak melakukan praktek langsung terhadap muamalah-muamalah itu tadi, tapi ilmu yang dia miliki bisa dia pakai untuk kemudian membantu suaminya, kemudian bisa juga dipakai untuk mengajarkan kepada anaknya gitu ya. Jadi poin-poin yang disebutkan di sini ya tidak ada ruginya memang kemudian kita pelajari. Terkait kesehatan tubuh, kenapa gitu ya? Kalau kemudian beberapa guru tuh menasihati bahwa seorang ibu itu ya selain dia adalah ibu pengatur rumah tangga menjadi madrasatul ula di rumah,
itu kemudian harus juga bisa jadi ya jadi dokter, jadi koki ya, jadi ahli gizi, jadi semua-semua lah gitu ya. Jadi kesehatan tubuh ini berarti kita paham bagaimana menghadirkan misalnya makanan yang halal dan thayyib untuk keluarga. Atau kalau misalnya sekarang banyak kita bicara tentang stunting dan lain sebagainya gitu ya, bagaimana kita mencegah ya anak kita jatuh pada kondisi seperti itu, atau kita tahu keluarga itu ada yang sakit ini dan itu, maka ada pantangan makanan, ada gaya hidup yang harus dibiasakan dan seterusnya, maka kita lah yang menjadi pengontrol itu. Ya, ini bagian dari totalitas dan optimalitas kita menjadi seorang ibu ya sebagai istri di rumah gitu. Ya, jadi mempelajari ilmu itu pun ada prioritasnya. Ya. Dan apakah kemudian nanti di dalam Islam keilmuan itu punya korelasi dengan misalnya ya gelar-gelar akademik atau kemudian menjadi atau kompetensi seorang ibu itu nanti ada kaitannya dengan tadi ya gelar akademik, nyatanya ya tidak juga gitu ya kalau di dalam Islam, bahwa pendidikan dasar di dalam Islam itu secara umum insya Allah sudah bisa kemudian membentuk saksiyah Islam pada diri seseorang yang termasuk pada diri seorang muslimah sehingga dia layak, dia siap menjadi seorang istri dan ibu. Dan kalaupun dia kemudian mengenyam pendidikan tinggi, ya pendidikan tinggi itu tujuannya satu di dalam Islam, yakni meningkatkan skill ya. Dia menjadi lebih apa ya, lebih punya skill untuk kemudian dia praktekkan langsung di tengah masyarakat ya. Jadi bisa kemudian dia ikut di dalam pendidikan tinggi itu atau kemudian ya dia mencukupkan diri dengan tadi menjadi musaidah di rumahnya masing-masing. Dan itu ya di bagian terakhir bait-bait yang kemudian dituliskan oleh Al-Hafiz ya. Di sini dikatakan bahwa ini merupakan apa ya? Nasihat yang kemudian kita bisa renungkan ya, kita kemudian bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan di sini manli bitarbiyatin nisa'i ya. Siapa gerangan yang menjamin pendidikan para wanita gitu ya. Fa innaha fi syarqi illatu dzalikal ikhfa. Karena sesungguhnya mereka di timur menjadi penyebab kegagalan ini. Al-ummu madrasatun idza a'dat taha ya. Ibu itu adalah madrasah bila engkau menyiapkannya. A'dat sya'ban tayyibal a'raq ya. Bila engkau menyiapkannya berarti engkau menyiapkan bangsa yang baik asal usulnya. Al-ummu raudun ya, dan ibu itu adalah taman. Inta ahladahul haya birroyi auroko ayyama iroki ya. Bila air hujan menyiraminya dengan kesegaran, maka ia akan tumbuh dengan dedaunan rimbun. Al-ummu ustadzul asatizatil ula. Ibu adalah guru pertama dari para guru. Syagolat ma'asiruhum madal afaki. Jejak-jejak kebaikannya akan berpengaruh sepanjang masa. Dan terakhir ya, berdasarkan bait-bait tadi itu sampailah di bait yang terakhir, rubul banati alal fadilati ya, didiklah putri-putri itu bertumpu pada keutamaan, innaha fil mauqifaini lahunna khairu wa wisaq. Sesungguhnya mereka itu ada di dua tempat, yakni di dunia dan di akhirat, itu menjadi sebaik-baik jaminan. Wa alaikum antastabina banatikum, dan bagi engkau semua ya wajiblah menjelaskan gitu ya, menjelaskan apa? Nurul huda ya, cahaya hidayah, yakni adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, wa alal haya'il baqi, dan juga sikap malu yang abadi pada putri-putrimu ya. Jadi ini adalah bait-bait yang luar biasa ya, nasihat dari Al-Hafiz yang kemudian menunjukkan bahwa pendidikan para wanita itu memang harus dijamin gitu ya. Harus diperjelas, harus ada sistemnya, harus jelas ya, misalnya dari sisi kurikulumnya, kemudian capaian kompetensi ya, indikator keberhasilan pendidikan dan lain sebagainya itu harus jelas pada perempuan. Karena madrasah, raudun, ustadzul asatidzat
Ya, asatizah. Ibu adalah madrasah, ibu adalah taman, ibu adalah guru pertama para guru. Yang mana kalau istilah-istilah ini kita mau kita mau cari penjelasannya gitu ya. Banyak kemudian para guru yang menjelaskan bahwa ibu adalah madrasah itu jelas ya. Bagaimana kita menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita, juga kita menjadi ibu bagi generasi ya, pendidik bagi generasi kaum muslimin secara keseluruhan, maka memang harus disiapkan. Karena kalau ibu-ibu itu rusak, ya ibu-ibu itu tidak punya visi pendidikan, ibu-ibu tidak punya modal untuk menjadi madrasah, maka satu bangsa itu bisa hancur, ya bisa rusak. Dan ini walaupun kita katakan cuma bait gitu ya, cuma perkataan ulama, bukan Al-Qur'an, bukan hadis gitu ya. Tapi pada faktanya bahwa perkataan ulama itu kan senantiasa disandarkan pada Al-Qur'an maupun Al-Hadis gitu ya. Sehingga ketika sekarang kita temukan para ibu itu meninggalkan fungsi utamanya sebagai madrasah atau ibu tidak lagi menjadi madrasah, ya kita lihat bagaimana rusaknya generasi sekarang. Ketika ibu justru lebih sibuk untuk urusan-urusan yang lain di luar pendidikan anaknya dan pendidikan generasi gitu ya, maka akhirnya generasi itu ya seperti anak ayam yang kehilangan induknya ya, kebingungan ya kesana kemari, mencari perlindungan, mencari kesenangan menurut versi mereka masing-masing. Maka muncullah banyak maksiat ya atau problem-problem generasi seperti yang kita temukan sekarang. Lalu ibu juga dikatakan sebagai raudun, sebagai taman ya, taman yang akan membuat lingkungan sekitarnya itu menjadi sejuk, atau sosok-sosok atau pihak-pihak yang ada di sekitar ibu itu akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Tapi ketika ya ibu itu kehilangan karakternya sebagai raudun ini ya, sebagai taman ini, menjadi pribadi yang gersang ya, pribadi yang justru apa ya kita katakannya, mereka yang paling stres, mereka yang paling penuh tekanan hidupnya ya. Kalau dulu katanya seorang perempuan itu punya double burden, sekarang sudah triple burden gitu ya, menjadi ini gitu kan ya. Jadi gimana mau jadi taman, gimana mau menaungi dan membawa kesejukan. Nah, ibu-ibu itu sendiri semua sudah burn out ya. Di rumah saja mereka bisa burn out gitu. Jadi akhirnya orang-orang di sekitar ibu pun tidak mendapatkan maslahat ketika berada di sekitar para ibu. Dan yang terakhir di sini, ibu adalah gurunya para guru. Ya, itu pasti semua guru-guru yang paling keren kita temukan sekarang ya, guru-guru kita sejak TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Itu semuanya kan pasti punya ibu dan pasti ada jejak-jejak kebaikan ibu-ibunya guru kita pada guru-guru kita sehingga kita menemukan kebaikan pada guru-guru kita tadi. Paling akhir ya, apa yang harus diajarkan ya? Jadi harus mengajarkan putri-putri dan putri-putri itu adalah jaminan dunia dan akhirat bagi kita ya, yang punya anak perempuan ini harus baik betul ya dalam mendidiknya dan menyiapkan dia menjadi pendidik gitu. Dan bahwa yang harus dilakukan oleh para orang tua lebih-lebih lagi adalah para bapak ya, pengambil kebijakan nanti di sini kita kalau dikaitkan ke konteks kenegaraan yang harus diajarkan itu adalah nurul huda wa alal haya, cahaya hidayah dan sikap malu. Dan cahaya hidayah itu dijelaskan sebagai Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Oke, itu untuk bab tentang pendidikan dan wanita. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, Masya Allah ternyata memang sebegitu apik, runut, bahkan dimulai dari ibu dulu semuanya, bahkan hak-hak buat perempuan terkait menuntut ilmu itu harus dipastikan terpenuhi dahulu, bahkan Rasulullah pun menyediakan banyak gitu ya, sampai banyak sekali periwayat-periwayat hadis yang muncul dari perempuan, dan riwayat hadis laki-laki pun belajar ternyata dari perempuan, dan posisi perempuan tuh dalam Islam bukan main-main gitu ya. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Tapi memang sangat dimuliakan dengan ilmu. Akhwati ada yang mau bertanya, mengenai bab Ta'limul Mar'ah? Ini mungkin Bata untuk gimana ya cara membantah, eee, spekulasi yang muncul. Jadi memang kita temuin banyak sekali, eee, ibu-ibu yang kemudian, dia bekerja gitu ya. Dia bekerja sebagai, entah itu sebagai
pegawai di perusahaan, entah itu sebagai dosen, yang kadangkala mereka menitipkan anak-anaknya gitu ya, entah itu di daycare ataupun dia punya nanny. Nah, kadang kita dapati anak-anaknya tuh ternyata lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan anaknya yang langsung diriayah sama ibunya gitu ya. Entah mereka dikursuskan lah atau diberikan apa, dan kadang nggak jarang yang hafalannya pun lebih banyak daripada gitu ya, daripada anak-anak yang sama ibunya, dan itu menjadi seolah-olah menjadi pembenaran gitu ya, pembenaran di hadapan ibu-ibu yang lainnya bahwa, "Tuh anak yang dititipin juga bisa kok," gitu ya, untuk menjadi sosok yang lebih banyak hafalannya, sosok yang dia lebih cerdas gitu ya. Nah, bantahan spekulasi dan juga statement seperti itu tuh bagaimana ya Mbak Taya? Jadi biar mereka tuh tidak menjadikan seolah-olah pembenaran bahwa, "Oh ibu bekerja juga fine-fine aja," gitu. Ya, jadi pertama sih ya, kalau sebelum ke bagaimana kita menyikapinya atau kemudian mungkin memberikan eh, nasihat dan masukan ya, kalau mungkin ada yang kita temukan seperti itu. Pertama bahwa memang ini sesuatu yang tersistem ya, kalau kita lihat baik di kota besar sampai di sini misalnya di Bima gitu, kita katakan yang di sini tidak ada perusahaan, tidak ada yang apa namanya yang mungkin tingkat pekerjaan itu sampai level internasional enggak gitu ya. Di sini ya hatta dia misalnya jadi apa ya, jadi pedagang misalnya, jualan dari pagi sampai malam ya, endingnya anak-anaknya juga kan dititip-titip ya, bahkan ada yang sejak anaknya masih usia 3 tahun 2 tahun itu sudah diinikan ke penitipan anak atau dimasukkan ke playgroup sejak dia masih sangat kecil anaknya misalnya begitu gitu ya. Dan ini adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa memang itu adalah bentukan sistem ketika para perempuan itu didorong untuk kerja kerja kerja. Dari satu sisi itu seperti itu. Kedua, besarnya beban ekonomi yang kemudian harus ditanggung oleh tiap individu atau tiap keluarga, mau tidak mau kan membuat perempuan itu akhirnya berpikir gimana caranya juga bisa menghasilkan uang, sehingga tidak lagi fokus pada tugas utama tadi ya. Jadi perempuan bekerja itu adalah sesuatu hal yang sangat kompleks ya kalau menurut Tata. Motivasinya sangat banyak gitu ya, alasan kenapa dia bekerja sangat banyak. Ada yang memang untuk mengaplikasikan ilmu, ada yang tadi untuk apa namanya ikut-ikutan arus, ada yang kemudian karena tuntutan ekonomi, bahkan ya ada juga yang paling parah itu sekedar untuk eksistensi diri. Jadi dia sebenarnya enggak butuh uang, enggak butuh ini, enggak butuh itu, tapi ngerasa bosan aja di rumah gitu kan. Ya ada yang begitu soalnya gitu ya, daripada daripada nganggur, daripada kemudian ya wis kita cari eksistensi diri dengan kerja gitu. Apalagi bentuk pekerjaannya perempuan sekarang kan macam-macam banget ya. Apa bahkan cuma di rumah saja seseorang itu dalam tanda kutip bisa kerja misalnya jadi content creator dan lain sebagainya gitu. Nah, maka kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu ya dan semoga itu bukan kita, yang harus kita ingat bahwa tugas mulia seorang perempuan sebagai madrasah itu tadi gitu ya. Itu fokusnya adalah bukan pada bagaimana nanti outputnya ya. Bukan pada bagaimana anak-anak itu nanti akan menjadi lebih cerdas dibandingkan anak-anak yang lain. Anak-anak itu kemudian otomatis menjadi soleh dan solihah. Anak-anak itu punya kapasitas menjadi ulama nanti di masanya gitu ya. Bukan itu targetnya, bukan itu tujuannya. Kalau kita punya cita-cita besar misalnya, saya ingin anak saya menjadi pembebas Baitul Maqdis. Gitu ya. Lalu kemudian saya akan mendedikasikan hidup saya, mendidik anak-anak saya, menyiapkan mereka untuk jadi itu. Nah, masalahnya proses pendidikan yang dilakukan oleh ibu, ya, ibu yang sudah terdidik tentunya ya, ibu yang sudah belajar, ibu yang sudah punya ilmu dan kesiapan sehingga dia mendidik anaknya untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis. Apakah ending anak menjadi pembebas Baitul Maqdis itu adalah satu-satunya hal yang diperhatikan? Kan faktanya tidak. Tapi bagaimana kemudian si ibu tadi ya melakukan dan melalui seluruh prosesnya dengan keikhlasan gitu ya, dengan senantiasa terikat pada tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Itu yang kemudian menjadi inti poinnya. Jadi kalau kemudian apakah anak yang dididik langsung oleh ibunya atau kemudian sejak masih 2 tahunnya itu sudah diajarin orang di daycare, dimasukin TK dan lain sebagainya, itu otomatis yang belajar sama ibunya akan lebih pintar? Ya enggak juga gitu kan ya.
Karena masalah pintar nggak pintar itu kan multifaktor. Masalah dia punya nanti apa namanya kapasitas yang ini gitu kan bisa jadi kembali ke bagaimana potensi si anak, bagaimana stimulus yang diberikan si ibu. Tapi yang paling jelas, yang tidak mungkin dimiliki oleh para ibu yang tadi ya menitipkan anaknya di daycare, disekolahkan sedari dini, itu adalah peluang pahala menjadi seorang pendidik. Jadi poinnya itu di situ. Jadi masalah pinter enggaknya gitu ya, yang masuk daycare juga banyak kok yang yang tetap begitu-gitu aja gitu kan ya, yang kemudian tidak juga melejit banget gitu ya. Tapi kemudian perbedaan yang paling jelas ya di situ. Peluang untuk menjadi madrasah bagi anak itu yang tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang menitipkan full anaknya ya, atau kemudian apa namanya outsourcing guru gitu ya. Dia yang kemudian mendidik anaknya sejak kecil. Bahkan kemarin ini kan ini ya apa ada satu satu thread yang cukup cukup ini menarik itu bahwa kan orang-orang sering berpikir, anak-anak yang sekolah di sekolah internasional sejak kecil tuh pasti kualitasnya lebih oke gitu ya dibandingin yang mungkin sekolahnya itu ya sekolah biasa, terus ikut TPQ gitu-gitu kan ya. Ternyata di dunia kerja zaman sekarang, mereka yang dari kecilnya biasa di sekolah internasional itu juga punya tetap punya keterbatasan. Mereka kurang mampu berbahasa Indonesia, kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen gitu ya. Karena kan kalau di sekolah internasional mereka ketemunya yang setipe dengan mereka gitu ya dari sisi strata ekonomi, gaya hidup dan lain sebagainya misalnya. Jadi bahwa di sini nih seharusnya menyadarkan kita konsep pendidikan seorang perempuan di dalam Islam, yang mana nanti perempuan ini akan menjadi guru bagi anaknya, guru bagi guru-guru seterusnya gitu ya setelahnya. Itu adalah sebuah metodologi yang memang tidak ditemukan di dalam sistem kapitalisme. Ketika ya semuanya itu diserahkan ke pendidik dalam tanda kutip guru-guru di sekolah gitu. Ibu itu tidak lagi diberikan porsi yang paling besar di dalam pendidikan anaknya. Maka kalau kemudian kita mau yang tadi itu ya, perempuan tuh ternyata luar biasa ya penghargaan dalam Islam, perempuan tuh punya kesempatan besar untuk belajar, untuk punya ilmu dan seterusnya. Itu hanya bisa terwujud kalau kemudian metodologi Islam dalam pendidikan ya atau kemudian bagaimana apa peradaban Islam itu membangun sistem pendidikan yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu tegak lagi gitu. Kalau dalam sistem kapitalisme sekarang ya bukannya mustahil sih ya, tapi mungkin hanya akan bisa dipraktekkan oleh individu-individu pada tataran individu saja. Pada tataran masyarakat secara keseluruhan ya sulit. Kita akan menemukan banyak dilema. Gitu. Itu sih ya. Iya, Bahkan apa kalau kita bilang masukkan anak ke tempat pendidikan Islami sejak kecil, dimasukkan apa diniyah Islamiyah, masukkan TPQ dari dia masih kecil. Kemudian nanti sekolahnya itu mungkin masukkan ke MI atau SDIT, bla 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 dan seterusnya. Apakah sudah cukup mengislamisasi anak? Pada kenyataannya tidak gitu kan. Seringkali bahkan tetap kurang. Gitu. Kalau kemudian ibunya tetap tidak mengambil peran dalam pendidikan. ya. Berarti jangan sampai salah fokusnya ke output ya Mbak Ta. Tapi balikan lagi bahwa memang pahala yang besar itu yang kemudian tidak didapatkan ketika memang ada perempuan-perempuan tidak mampu untuk apa membersamai anaknya secara full gitu ya. Dan ini kembali lagi ya sistem yang kemudian membuat orang itu fokusnya malah ke output gitu, menghilangkan motivasi bahwa pahala itu besar gitu ketika memang membersamai anak. Ya, Ya, jangan insecure intinya ya. iya. Karena banyak Anak yang yang kayak gitu. anak-anak yang begini itu mungkin sudah bisa macam-macam gitu ya. Ini yang belajar sama ibunya, aduh baru sampai sini gitu ya. Jangan Betul tetap ya, Masya proses Allah. prosesnya. Ya. Dari Awatifillah, ada yang mau didiskusikan? Jazakallah khair Mbak Tam untuk jawabannya. Hmm. Belum ada? Tidak ada Ini ya? mungkin sedikit ya yang Tata tambahkan, Oh Syifa. ya, boleh Mbak Tadi Tam. kan ada poin kalau di kitab Tata itu di halaman 129 ya.
apa-apa yang harus kemudian dipelajari oleh para perempuan itu kan tentang agama, hukum-hukum agama, pengaturan rumah, dasar-dasar pendidikan, dan apa-apa yang berkaitan dengan kesehatan badan, ibadah, dan muamalah ya. Maka usulit tarbiyah itu ya, usulit tarbiyah itu atau dasar-dasar pendidikan anak itu adalah sesuatu yang wajib, mau tidak mau harus dipelajari. Sebelum kita bertanya, sebentar. Ya, jadi sebelum kita kemudian bertanya, gimana ya kemudian supaya anak itu hafal Quran? Gimana ya supaya anak itu nanti rajin sholat? Gimana ya supaya anak begini? Atau apa yang harus kita lakukan kalau anak begini? Ya, maka yang harus kita pahami paling utama itu adalah usulut tarbiyahnya, dasar-dasar pendidikannya. Dan dasar-dasar pendidikan dalam Islam yang harus kita pahami nanti itu dia sangat berkaitan dengan anak ini usia berapa. Jadi dia di usia 0 hari gitu ya, apa pendidikannya, usia 0 tahun sampai 7 tahun apa yang harus dilakukan orang tua gitu ya, di 2 tahun pertama bagaimana, di 7 tahun itu nanti apa poin-poin penting yang harus kemudian sudah tercapai, apa yang harus segera dipersiapkan, apa yang dididik di usia itu semua jelas dalam Islam. Dan dasar-dasar yang kembali pada timeline kehidupan anak itu akan membuat pendidikan ibu kepada anaknya itu menjadi jelas dan terarah. Kita tidak gampang nih ya, apa namanya, itu anak tetangga sudah bisa baca itu di umur 2 tahun dia sudah bisa baca gitu. Anak saya nih belum gitu ya, huruf A aja masih sering ketukar sama huruf apa gitu ya misalnya. Jadi kita tidak akan gampang silau gitu karena kita sudah punya target yang jelas. Kalau kita bicara target tuh begitu, kalau kita sudah tahu timeline-nya dan itu kembali kepada usul tarbiyah, kita akan tenang. Kita punya punya gambaran secara umum, oh nanti ini yang baru akan saya kejarnya di sini. Oh ini nanti akan ditargetnya pada saat dia usia sekian. Sehingga untuk mempersiapkan dia di fase itu, nah apa yang harus saya lakukan? Sama kayak dari satu hadis deh ya, hadis tentang perintahkanlah anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Gitu kan? Dan nanti kalau usia 10 tahun belum sholat juga atau masih ini, boleh dipukul kan? Kalau dalam hadisnya seperti itu. Pernah ya, dan banyak Tata mendapati orang tua yang fokusnya itu pada, ini anak saya sudah 11 tahun, masih belum sholat, saya boleh pukul kan berarti gitu. Jadi langsung ke endingnya gitu loh, maksudnya langsung ke outputnya. Dia tidak kemudian meresapi, tidak kemudian melakukan upaya optimal di 10 tahunnya. Jadi gimana anak sampai di usia 10 tahunnya, nyampe di usia 10 tahunnya itu kan ada proses yang sangat panjang yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Dari 0 sampai 10 tahun itu tuh anak ini diapain? Sehingga dia nanti tanpa perlu disuruh dan bila perlu tidak usah dipukul, dia akan sholat di usia 10 tahun. Kan sebenarnya begitu makna hadisnya gitu kan. Tapi kita karena ya banyak hal sih ya, mungkin kita baru mempelajarinya ketika anak sudah terlanjur besar gitu kan ya. Jadi kita baru tahu dan kita akhirnya bingung ini gimana, ini mau mulai dari mana mengamalkan hadisnya gitu kan ya. Tapi bahwa ini adalah hal yang harus dipelajari bahkan sebelum anaknya ada gitu ya. Kata aja kalau kalau misalnya pas lagi belajar sama para guru tuh mikirnya ya Allah kita tuh baru belajar tentang bagaimana menyiapkan diri tentang pernikahan, bagaimana menyiapkan diri jadi ibu, itu setelah kita jadi istri, setelah kita punya anak gitu kan. Andai ini dipelajari dari dulu gitu ya. Andai ini dari dulu ini kan akan sangat-sangat luar biasa gitu ya efeknya kita dalam menjalani kehidupan kita sendiri gitu ya. Maka berfokuslah pada belajar memang. Ketika Allah belum hadirkan kesempatan untuk beramal, fokuslah untuk menambah ilmunya dulu. Ya, Masya Allah. Ada jomblo di sini? Kayaknya nggak ada ya. Masya Allah. Ya, dan ini benar apa ya, kurikulum Islam tuh yang tadi Mbak Tas sebutkan juga kan yang di dalam kitab tuh bahwa memang Islam tuh mempersiapkan seorang perempuan untuk menjadi ibu bahkan dari kurikulum yang udah dasar gitu yang emang ada di dalam Islam dan yang ini yang sekarang hilang tuh ya timeline pendidikan sesuai usia ya timeline perempuan untuk jadi ibu gitu ya benar-benar kayak nggak ada kita dapetin itu kalau kita nggak nyari tahu gitu loh Mbak Ta. Dan itu benar-benar hilang ya teman-teman ada yang mau didiskusikan nih taklim muta
Takrim lil mar'ah. Oh, Mbak Tika. Tafadhol masykuran Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan terkait mengenai mendidik anak gitu. Eh, saya kan ngajar di TPQ Ustazah gitu. Tapi rata-rata ibu-ibu itu mengeluh ketika ibu-ibu itu mengantarkan anaknya itu rata-rata keluhannya itu ya, anak saya udah mau nurut gitu. Kalau belajarnya sama saya itu nggak pernah menurut gitu. Mungkin dengan belajar dengan kamu bisa nurut gitu. Nah, terkadang saya juga berusaha untuk berkomunikasi sama orang tua murid itu ya minimal surah Al-Fatihah itu dari yang diajarkan itu ibunya sendiri. Tetapi yang saya lihat sekarang itu rata-rata ibu itu benar-benar apa ya menyerahkan semuanya sama gurunya mulai dari Al-Fatihah, huruf A sama mulai dari huruf A, ba aja itu benar-benar semuanya diserahkan sepenuhnya sama gurunya gitu. Ini bagaimana ya apa namanya untuk komunikasi sama rata-rata ibu-ibu itu seperti itu gitu. Ya, jadi kalau kondisi yang tadi ya, si ibu menyerahkan sepenuhnya ke para guru, guru juga akhirnya mendapatkan beban yang sangat luar biasa gitu ya, karena ngurusin anak dari banyak ibu misalnya gitu ya. Kalau kita mau lihat dari kacamatanya seorang mukmin ya, di situ tuh ibu tuh melepaskan peluang pahalanya dan menyerahkan peluang pahala itu sepenuhnya kepada para guru gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir dari sisi kacamata itunya, ya jadi guru itu lebih 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 besar pahalanya gitu memang kan sekarang, kalau kita cuma mau lihat dari sisi itu. Tapi kalau kita mau ke arah target pendidikan itu tadi ya, bagaimana pendidikan dasar itu kan harusnya berhasil membentuk shakhsiyah Islam pada diri seseorang ya, pada anak-anak yang diajar di TPQ itu pun kan mereka sedang dalam fase itu gitu ya. Jadi sebenarnya memang harus tetap ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Tapi sering sekali memang terjadi ya atau muncul keluhan kayak tadi. Kalau belajar sama saya, ini nih enggak nurut atau kemudian endingnya begini, endingnya begitu gitu ya. Pertama, bisa jadi itu karena kemudian faktor kedekatan yang kurang gitu ya dari sisi bonding antara ibu dengan anak itu kurang. Jadi yang dilihat oleh anak ini ibunya tuh lebih sering misalnya marah-marahnya atau ibunya ini lebih sering manggil dia, ngajak dia ngobrol ketika ada sesuatu saja. Di luar itu enggak pernah ada ini sehingga anak itu eh, enggan gitu ya untuk kemudian diajak belajar bareng ibunya gitu ya. Kedua, yang pernah saya temukan langsung katanya adalah anaknya enggak percaya ibunya tuh bisa ngajarin. Karena ibunya tuh sering salah-salah juga. Ini terkait dengan belajar Al-Qur'an ya. Dia pernah ada ibunya Tata tak tahu dapat ceritanya itu ibunya nih mau ngajarin anaknya, anaknya nih jawab loh, emang ibu bisa? Ibu kan enggak pernah ngaji gitu ya, enggak pernah ini, enggak pernah itu gitu lah ya. Anaknya tuh langsung kasih ulti ke ibunya gitu. Tapi kalau kita kembali kepada ke penjelasan para ulama, maka yang paling utama dalam pendidikan orang tua kepada anak-anaknya itu adalah keteladanan. Jadi kalau di dalam kitab Ar-Rasulul Muallim itu atau Rasulullah Sang Guru ya, kalau kitab terjemahnya itu di situ yang paling utama dari pendidikan Rasulullah kepada para sahabat itu adalah amal. Jadi bukan omongan justru. Amal itu paling utama. Bagaimana Rasul itu selalu mencontohkan. Karena kan kalau di dalam penjelasan-penjelasan lain dikatakan bahwa akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi para sahabat itu belajar Al-Quran itu selain dari dibacakan oleh Rasul, utamanya itu justru dari apa yang diamalkan oleh Rasul. Jadi perbuatan-perbuatan Rasul, akhlak-akhlak Rasul, itulah yang kemudian di copy paste oleh para sahabat saat itu. Ketika kita baca kitab para sahabat, sahabiah juga begitu. Banyak sekali hadis-hadis yang kemudian mengatakan, aku pernah melihat Rasul begini. Aku menyaksikan Rasul begini. Atau ketika kemudian ada begini, gini, aku lihat Rasul itu begini. Gitu. Jadi bahwa praktek amal sehari-harinya Rasul ya itu kemudian memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi para
sahabat. Maka tidak salah ketika kemudian dikatakan keteladanan orang tua itu adalah rukun utama pendidikan anak. Nah, kalau kemudian orang tua tidak memberikan keteladanan, ya jangan harap pendidikan di rumah bisa berhasil. Jangan harap anak juga bisa manut, jangan harap anak itu bisa nurut ya, tadi kalau bahasanya enggak mau nurut. Jangan-jangan anak itu tidak mau nurut karena kemudian memang orang tuanya tidak pernah memberikan teladan. Oh, kalau ngaji itu begini, kalau sholat itu begini, ngomong yang baik itu begini, begini, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang dilihat anak itu semuanya berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh orang tua dalam proses belajarnya misalnya. Jadi dia lebih, kalau sama guru kan karena cuma sebentar ya, dan guru kan juga pasti mengajar sesuai dengan target-target. Jadi yang kelihatan kan mungkin bagus-bagusnya. Kalaupun ada sesi marah-marahnya guru kan mungkin tidak sebanyak sesi marah-marahnya orang tua di rumah gitu. Jadi keteladanan guru itu meskipun singkat, tapi seringkali ya banyak yang bisa ditangkap anak. Karena seringkali yang terlihat yang positif-positifnya saja. Sedangkan sama orang tua, sak-sak negatifnya kan dilihat anak. Maka penting sekali ya bagi kita para orang tua maupun calon orang tua untuk memastikan kita memiliki kapasitas keilmuan, kepribadian sehingga nanti bisa memberikan keteladanan bagi anak di rumah. Karena kalau di dalam kita lupa itu kaul ulama atau apa ya, nanti coba Tata cek ya. Kalau tidak salah kaulnya ulama, ketika kemudian kita menemukan hadis kalau tidak salah hadis. Ketika kita menemukan ada sesuatu yang tidak kita senangi pada anak, misalnya anak nggak mau nurut, maka perintahnya itu apa? Kita disuruh bertobat. Bukan kita buat dia nurut atau kita tertibkan, kita disiplinkan, bukan. Orang tuanya disuruh bertobat. Karena itu adalah cerminan dari apa yang sudah diberikan oleh orang tua selama ini kepada anak. Gitu. Ya, bagaimana Mbak Dika? Ada yang mau didiskusikan lagi? Masya Allah, jazakillah khair. Sama ini juga Ustazah, maksudnya itu tadi ya guru terhadap orang tuanya ketika kita berkomunikasi gitu. Lalu bagaimana kita memahamkan sama anak-anak gitu ketika karena banyak banyak keluhan dari orang tuanya itu mereka jarang sekali menurut sama orang tuanya. Tapi bagaimana cara memahamkan anak-anak itu gitu biar bisa nurut, biar bisa kerjasama gitu. Mereka juga bukan hanya belajarnya di tempat ngaji saja, tapi belajarnya juga sama orang tuanya juga gitu. Ini anaknya usia berapa? Rata-rata mulai dari 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai kelas 6 SD ada yang mirisnya lagi, ada yang baru masuk SMP tuh baru mau belajar ngaji gitu. Ya, jadi sebenarnya tadi udah include ya di jawaban yang tadi. Gimana membuat anak paham itu kadang bukan dengan dikasih tahu gitu loh Mbak maksudnya. Apalagi di anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kan misalnya kita menjelaskan berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban gitu kan. Misalnya kayak gitu kita pernah belajar tentang bab birrul walidain misalnya gitu ya. Nggak bisa di anak-anak usia di bawah 7 tahun ya, itu mereka kan akalnya belum matang kalau dikatakan ya. Sedang proses menuju pematangan, itu pun belum akan matang sempurna di usia 7 tahun itu. Maka di bawah usia 7 tahun itu memang keteladanan aja. Keteladanan ini semua kembali ke orang tuanya. Gimana orang tua itu menunjukkan karakter Qur'ani, ya, karakter yang sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasul, juga kemudian menunjukkan akhlak-akhlak yang baik tadi, ngasih contoh. Jadi kalau misalnya tidak nurut dalam hal apa misalnya nih Mbak, tidak nurut disuruh sholat misalnya gitu ya, anak usia segitu memang belum disuruh sholat kan mestinya. Jadi orang tua kepada anak yang usia 5 tahun, anak disuruh sholat, terus anak mau sholat, memang belum waktunya. Jadi orang tua jangan bilang, ih anak saya tidak nurut gitu kan ya, usianya berapa, 5 tahun, tidak nurut apa, tidak nurut disuruh sholat. Itu bukan anak tidak nurut, memang belum waktunya disuruh sholat. Yang dilakukan pada anak usia 5 tahun itu misalnya terkait dengan sholat adalah orang tua ngasih contoh. Pas datang waktu sholat, ya pas azan, sudah azan, ibu mau sholat dulu ya, mau ikut apa enggak? Enggak mau main, oh ya sudah, lihat aja ibu ya, gimana ibu sholat. Udah segitu doang pendidikan yang terkait dengan sholat di usia 5 tahun.
Kadang kita itu kan tadi yang kata Tata bilang, kalau kita tidak kembali kepada timeline, ngelihat anak tetangga usia 5 tahun sudah tertib sholat di masjid sama orang tuanya, kita tuh gelisah di rumah. Ah ini anak saya ini aja nih, diajak wudhu aja dia ngamuk gitu kan ya. Dipakein mukena dia makin ngamuk lagi misalnya. Karena memang belum waktunya. Maka tadi kalau misalnya yang dihadapi Mbak Tika itu sangat beragam usianya ya. Ada dari usia 3 tahun tadi yang paling muda mungkin ya sampai yang usia berapa tadi kelas 6 SD misalnya itu kan sangat beragam. Jadi keteladanan itu tetap menjadi kunci utama, tapi keteladanan itu nanti kembali kepada usianya berapa. Keteladanan di anak yang usia 3 tahun dengan anak yang di usia 7 tahun ke atas ya kalau udah kelas 2 SD, 3 SD itu kan sudah di atas 7 tahun ya, sudah harus mulai ada aspek ngajarinnya. Nah, maka orang tua ketika mau ngajarin anak, ya dia harus nunjukin dia punya kapasitas sebagai pengajar, sehingga anak-anak itu mau percaya. Jadi bukan kemudian kita bilang, anak-anak kalian ini harus mau belajar sama orang tua, karena orang tua itu adalah pendidik kita. Nah kalau misalnya orang tuanya tidak menunjukkan kesiapan menjadi pendidik gitu ya, ditanya anak apa gitu, terus dia malah marah, kan kadang ada ya orang tua, Bu, ini kenapa ya begini? Kamu ini sok tahu, nggak boleh nanya kayak gitu. Gimana anak mau belajar sama ibu yang menjawabnya seperti itu gitu ya? Atau ketika Bu, ini apa ya bacaannya? Nanti ibu lagi pusing misalnya gitu. Misalnya kan ada aja ya kasus-kasus seperti itu. Maka ya tetap semuanya kembali kepada si ibu atau kepada orang tua. Gimana dia menunjukkan kepada anak bahwa dia siap, dia bisa menjadi pendidik anak. Ya. Sambil terus mengambil hati anak, ya, mengambil hati anak. Kalau sudah terlanjur hatinya nyangkutnya di Bu Tika, gitu ya, di Bu Guru Tika, gitu ya, ini menjadi PR besar lagi bagi bagi orang tua ya, supaya anak-anaknya mau belajar sama mereka, gitu. Makanya kalau kalau Tata itu dari dulu tuh ya salah satu doanya itu adalah gimana supaya Fatih itu tuh jangan jangan kecantol sama yang lain sebagai jadi gurunya gitu loh maksudnya. Yang dia tuh selalu maunya itu belajar sama Tata, sama Abinya gitu kan. Maka kami ya walaupun dengan keterbatasan tidak tidak punya pengalaman jadi guru gitu ya, belajar jadi guru gitu ya, kadang berasa jadi guru abal-abal di rumah gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya gitu apa-apa tuh ya tetap nanyanya ke kita gitu kan dan itu butuh proses gitu ya, butuh diikhtiarkan. Bukan dengan Fatih itu harus belajar sama Umi, nggak boleh belajar sama yang lain karena Umi ini begini, gini, 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 gini. Nah kalau dia sekarang di usianya sudah 7 tahun, kadang sih ya Lata sampaikan ke Fatih bahwa Fatih ini tanggung jawab Umi. Nah, jadi dari sisi tatanya, bukan ke Fatihnya. Taklifnya kan memang kita soalnya kan. Fatih ini tanggung jawab Umi. Jadi kalau Fatih kenapa-kenapa, yang akan ditanya sama Allah itu Umi. Maka tugas Umi untuk ngajarin Fatih, memastikan Fatih ngerjain apa yang kita pelajarin. Kadang mungkin akhirnya ketika Umi mengingatkan, itu enggak enak rasanya, begini, gini. Nah, kalau di usia yang sudah 7 tahun sih, dan sudah ada maklumat-maklumat sabikoh sebelumnya gitu ya, bisa digituin. Tapi kalau yang sebelumnya dibiarkan main aja gitu ya dan diserahkan ke guru TPQ semuanya, ujuk-ujuk ibunya misalnya bawa buku, bawa papan tulis. Nah, ayo kita belajar ya, enggak ya shock anaknya gitu. Jadi untuk yang mungkin tadi yang di usia sudah lewat 10 tahun, apakah terlambat? Bisa jadi kalau kita sekedar melihat timeline-nya ya terlambat, tapi sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kalau nasihatnya para guru, andai kita merasa terlambat, sudah terlanjur begini, terlanjur begitu, maka yang pertama harus dilakukan tadi adalah tobat. Yang kedua, segera putar arah, kembali kepada jalur yang benar. Dan yang ketiga, terus berdoa. Untuk diri kita maupun untuk anak. Jadi ke anaknya tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan, karena anak itu objek masalahnya. Kalau kita bicara pendidikan, ini kan tergantung subjeknya, pendidiknya. Anak itu kan sebenarnya akan manut saja, tergantung pendidiknya. Kalau saran Tata, Mbak Tika sebaiknya melakukan pertemuan wali murid. Jadi para wali muridnya yang diajak untuk belajar, untuk kemudian menyiapkan dirinya sehingga anak-anak ini mau belajar sama orang tuanya, mau manut sama orang tua. Ya, gimana Mbak Tika? Mbak Tikanya ada? Oh, terlempar kayaknya. Oh iya. Ya jadi TOT ya.
Jadi guru tuh sekarang bukan hanya mendidik muridnya, tapi juga mendidik orang tuanya. Tapi mendidiknya training for trainer. Masya Allah. Dari Awati ada yang mau didiskusikan lagi? Ya sih mau nanya ini Bata. Di grup tuh sedang rame mengenai uh, satu postingan di mana ada seorang anak yang berusia masih SD tuh nanya soal apa ya? Soal sekarang kan banyak kayak ya tadi fenomena pacaran, gay, seks dan yang lain sebagainya bahkan sampai pada menanya hubungan intim seperti apa. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan tarbiyah jinsiyah, Mbak Ta? Dan seperti apa ketika anak itu apa ya, bertanya seperti itu karena memang nggak bisa dipungkiri ya hari ini seolah-olah menjadi omongan yang biasa gitu, omongan-omongan yang berkaitan dengan jinsiyah gitu ya, kemudian berkaitan dengan ya pacaran, seks dan gay gitu ya, dan itu menjadi fenomena yang mengkhawatirkan sebenarnya ya, karena memang ya mereka khawatir juga menganggap bahwa itu hal yang normal karena mereka melihat di lingkungannya itu udah banyak. Nah, seperti apa ya Mbak Taya? Bagaimana cara menjelaskan ke anaknya? Apakah ini berkaitan dengan tarbiyah jinsiah atau tidak? Hmm. Ya, sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya, ke timeline itu. Ini anaknya usia berapa gitu kan. Kalau kadang kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dari anak yang masih sangat kecil ya. Hmm. Anak usia 3 tahun, 4 tahun yang misalnya sudah bisa ngomong. Terus Hmm. mungkin dia sering denger ya, kalau Hmm. istilah pacaran gitu kan. Kadang ujuk-ujuk tiba-tiba nanya gitu kan ke ibunya, pacaran itu apa? Gitu kan. Anak 4 tahun nanya pacaran Pacar. itu apa gitu kan ya. Terus ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bahkan bisa jadi lebih ekstrim gitu kan, Hmm. tergantung apa input yang dia dapatkan dari lingkungan sekitar. Maka yang harus kita lakukan ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita nyeleneh Hmm. atau belum saatnya ditanyakan anak, kita harus tetap tenang. Yang pertama itu harus tetap tenang, tidak reaktif langsung, dengar dari mana? Gitu kan. Yang ada malah anak itu kan jadi menangkap part itunya, bisa jadi malah kekepuannya jadi bertambah gara-gara ngelihat respon kita yang terlalu apa ya, berlebihan saking shocknya itu tadi. Yang kedua adalah kita harus bisa memilih dan memilah. Apakah itu sesuatu yang memang perlu dijawab secara utuh atau kemudian cukup sekedar dijawab yang penting terjawab. Dan itu tidak apa ya kayak kita kunci gitu loh Syifa. Misalnya kayak tadi yang ditanyakan apa tadi ya tentang hubungan suami istri Iya, apa tentang hubungan suami istri yang ditanyakan anak SD SD kelas di range kelas 4, kelas 5-an sih Mbak Ta. kelas 4 kelas 5 itu kan bisa jadi sudah ada yang 10, balik ya 11. di Heeh, usia-usia betul. itu kadang bahkan gitu ya. Maka ini kembali ke maklumat sabikoh sebenarnya. Kalau sebelumnya anak-anak mungkin sudah pernah dijelaskan tentang mimpi basah. Kan harusnya sudah dijelasin tuh di usia segitu. Anak-anak laki-laki sudah dijelaskan mimpi basah, anak perempuan sudah harusnya dijelaskan tentang nanti ketika dia di usia tertentu dia mungkin akan haid, akan tumbuh tanda-tanda kelamin sekunder itu kan ya harus dijelaskan tentu dengan bahasa yang tepat untuk tiap anak gitu ya. Maka ya itu bisa di bridging dari situ dari maklumat sabikohnya kalau menurut Hatta. Kalau di anak usia kelas 4 kelas 5 bahwa itu adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik. Pertama, itu kan ya kita kunci bahwa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik. Kedua, dia hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan atau diizinkan oleh Allah, yakni yang sudah menikah. Kadang mungkin cukup sampai situ gitu loh jelasinnya. Nggak perlu kemudian, oh iya itu tuh begini, 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 nanti akan menghasilkan anak, begini. Kadang tuh nggak perlu sampai situ gitu loh. Kita harus membaca anak ini sedang berada pada tingkatan mafhum yang seperti apa. Kalau memang dia belum mengindra, oh punya anak itu ternyata begini, malah kan ketika kita jelaskan itu nanti akan menghasilkan anak, dia akan nanya lagi kan, loh kok bisa gitu kan ya dari begitu jadi anak, kan kita sendiri yang pusing lagi. Kalau pada anak-anak yang belum yang masih masuk di usia prabalik ya, masih di usia tamyiz itu, dan mungkin belum utuh dari sisi tarbiyah jinsiyahnya, belum sampai di situ gitu ya. Maka kalau yang pernah dijelaskan para guru tuh kadang begitu. Cukup kita kunci pada tataran
syariatnya itu bagaimana. Dan nanti pada waktunya insya Allah akan dijelaskan lebih. Bisa digitukan itu. Jadi jangan kita terpancing untuk menjawab semua pertanyaan anak. Memang semua pertanyaan anak harus dijawab, tapi jawabannya itu ya sesuai dengan tadi porsi usia, porsi maklumat anak ya, yang bisa memuaskan tingkatan akalnya dia saat itu. Misalnya kayak anak tadi usia 10 tahun, 11 tahun, kita menjelaskan tentang proses pembuahan apa dia ngerti? Kan belum paham kan, dengan kita menjelaskan malah bukannya terpuaskan, dia makin bingung gitu kan ya. Bahkan bisa jadi cari jawabannya nanti ya di tempat lain, apalagi anak-anak sekarang kan pegang gadget sendiri-sendiri misalnya. Ya gitu ya. Jadi tarbiyah jinsiyah, kalau kita kembali ke konsep yang dulu pernah kita bahas sedikit itu kan bukan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek jinsiyah pada anak, tapi menyiapkan mentalitasnya dia. Sehingga ketika nanti waktunya tiba, tarbiyah jinsiyah itu sangat berkaitan dengan timeline tadi, ketika waktunya tiba, dia sudah siap, dia sudah tahu harus bagaimana. Maka bukan kayak sekarang kesehatan reproduksi itu misalnya ya di anak-anak sekolah tuh diajarin, oh kesehatan reproduksi, maka berhubungan seksual yang aman itu kayak begini. Berhubungan seksual yang sehat itu begini, berhubungan seksual yang bertanggung jawab itu seperti ini. Mungkin awalnya tidak dijelaskan berhubungan seksual itu kayak gimana, tapi dengar kata berhubungan seksual yang aman. Kira-kira anak penasaran? Penasaran pasti. Apa itu berhubungan seksual? Yang ada orang tua di rumah yang shock ya ditanya anaknya gitu. Ternyata dapat penjelasannya di sekolah bisa jadi misalnya atau dari lingkungan sekitar. Maka ya ini tantangan banget lah ya jadi orang tua, jadi guru, jadi orang dewasa bahkan yang kadang kita ditanya random aja sama anak gitu kan ya. Dalam menyikapi pertanyaan-pertanyaan mereka yang mana mereka itu sudah terpapar hal-hal yang tidak islami mungkin gitu ya, dapat dari teman sebayanya bahkan. Ya, Fatih itu aja tuh kemarin, dia masih kelas 1 SD waktu ngomong itu. Tiba-tiba dia cerita, nih katanya si ini tuh suka loh sama Fatih. Kelas 1 SD gitu. Kata teman Fatih yang ini, cowok kan, kata teman Fatih yang cowok ini, si cewek ini suka loh sama Fatih. Lalu dalam hati itu antara shock, tapi mau ketawa, campur aduk lah ya, dengar ceritanya itu, dengar curhatannya itu. Terus Atta bilang, oh begitu. Fatih tanya enggak sama teman cowoknya itu, kenapa dia bisa ngomong begitu gitu. Jadi langsung tak ajak diskusi. Nggak tahu sih, tapi pokoknya katanya dia itu begini, gini, dia bilang tuh. Terus menurut Fatih kalau suka sama temennya itu boleh apa enggak gitu kan ya. Boleh sih, dia bilang iya, pasti tetap ada namanya kita lebih nyaman, sukanya main sama siapa. Jadi maksudnya dijelasin dari sisi bagaimana sih kemudian antara laki-laki dan perempuan yang di usianya dia 7 tahun dan dia sudah sekolah, berarti kan perlu ada penjelasan lebih tentang pengaturan aktivitas meskipun belum sampai enggak boleh kholwat, enggak boleh ikhtilat misalnya gitu ya. Tapi bahwa Fatih ini harusnya hidupnya, mainnya itu banyakkan sama yang laki-laki. Jadi bisa jadi itu benar temannya Fatih yang perempuan tuh suka sama Fatih. Tapi bisa jadi itu gara-gara Fatihnya tuh sering main sama dia. Coba Fatih ingat-ingat, sering nggak Fatih main sama dia gitu. Jadi pendekatannya itu ya sesuai dengan ininya gitu ya. Anak-anak usia segitu gimana sih sukanya itu gara-gara apa? Mungkin karena dikasih jajan gitu kan ya, atau main bareng gitu kan ya. Jadi berusaha kita memahaminya dari sisi usia anak gitu. Jangan perspektif kita orang dewasa. Kadang kita tuh terlalu serius menanggapi pertanyaan tuh akhirnya keluar jawaban terlalu ajaib juga untuk mereka. Ntar muncul pertanyaan lagi. Jawabannya lebih ajaib lagi. Iya. Terus juga waktu kapan ya di depan rumah tuh ada anak 5 tahun sama anak kelas 1 SD. Kalau kamu kayak gitu terus aku putusin ya kamu jadi pacar gitu sambil main. Kamu gak jadi pacar aku lagi ya, astagfirullahaladzim. Ya memang kayak gitu ya Allah. Ya Mbak Tazakillah khair untuk penjelasannya. Nah, yang menyedihkannya itu ya pendidikan yang sesuai timeline itu yang kemudian hilang ya Mbak Tari ini. Dan sebagai orang tua di era kapitalisme ini menjadi PR untuk kemudian nyari tahu lagi. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk senantiasa menuntut ilmu ya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Intinya jadi ibu itu
harus cerdas, harus full package ya keilmuannya memang. Sekarang ini kan ibu-ibu muda itu sering dihadapkan ke tadi misalnya kondisi anak nggak manut, anak terlanjur dapat ini itu di lingkungan, belum tadi masalah kesehatan itu ya. Dengan banyaknya teori ilmu gizi yang bertebaran di Instagram tuh membuat para ibu muda tuh pusing. Iya, Ini harusnya bingung. harinya berapa kali, harusnya MPASI-nya gimana, Iya, harusnya benar-benar. gimana. Pokoknya pusing kan saking banyak Heeh. informasi. Nah, maka pelajarilah sesuatu itu dari usulnya, Iya. dari dasarnya, dari orang-orang yang memang punya kapasitas ilmu. Kalau kita sudah menguasai usulnya, akarnya itu, asasnya itu, cabang-cabangnya itu insya Allah gampang. Tapi kalau kita mempelajari sesuatu dari cabangnya, yang ada kita tuh sering bingung. Iya, benar. Pasti banyak kegalauan kalau kita mempelajari sesuatu dari cabangnya. Gitu. Sesederhana ngasih MPASI pakai sayur apa enggak aja bingung. Benar. Ya, iya. Soalnya benar-benar ya. Jazakallah khair Mbak Ta untuk penjelasannya. Dari Akhwat Tifil ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, sepertinya belum ada Mbak Ta. Mau dilanjut tinggal 13 menit lagi atau mau dicukupkan? Mungkin pekan depan ya masuk Oh bab iya, baru babar ya. tentang tazayun gitu. Ya. Jazakallah khairan kafiran Mbak Ta untuk majelisnya hari ini dan keluangan Mbak Ta. Mudah-mudahan Allah semakin memberkahi ilmu Mbak Ta dengan sharing kepada kami dan mendoakan kami. Mudah-mudahan kami mampu untuk mengamalkannya. Jazakumullah khairan kasir kepada Akhwati Villa yang sudah hadir di majelis hari ini. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Jadi banyak lagi ilmu-ilmu yang kita ketahui dan mudah-mudahan ini semakin membuat kita terpacu lagi untuk kemudian nyari ilmu gitu ya. Mari sama-sama kita tutup majelis hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin sifat tutup Mbak Ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.